الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد، فقال ربكم عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Seorang sahabat seperti disebutkan dalam kitab-kitab siyar, diadukan oleh seorang anak yatim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia meminta kepadanya untuk dihibahkan sebatang kurma. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam yang mengetahui besarnya fadilat, keutamaan memberikan sesuatu kebahagiaan kepada anak yatim, memerintahkan kepada sang sahabat atau meminta kepadanya untuk menghibahkan sebatang kurma tersebut. Namun yang pemilik, ana ahtaju ilaiha ya Rasulullah, saya tidak mungkin menghibahkan karena saya sangat membutuhkannya. Kata Nabi, berikan kepadanya, Allah ganti dengan kurma di surga. Hibhabha falaka nakhlatun fil jannah, kamu diberikan batang kurma di surga. Tapi dia mengatakan, ahtaju ilaiha ya Rasulullah, saya membutuhkan ya Rasulullah untuk keluarga saya. Di antara yang hadir waktu itu ada sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala an. Ya Rasulullah, law ishtaraituha thumma ahabuha lahu aliya nakhlatun fil jannah, andainya saya berikan, saya beli, lalu saya hadiahkan untuk anak yatim itu, saya diberikan juga kurma di surga. Kata Nabi SAW, na'am, iya. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat kalau mendengarkan surga tak ada nilai sedikit pun dunia di matanya. Sahabat bila mendengarkan tentang surga, mereka tidak perlu berpikir apapun kecuali siap mengorbankannya. Lalu dia datangi sang pemilik yang tadi tidak mau memberi. Law ata'rifu ha'ithi al-fulani, kamu tahu tidak kebun kurma saya yang di situ? Dalam sejarah disebutkan isinya hanya 600 batang. Kalau ke sawit berapa kapling? Lebih kurang 4 atau 3 kapling. Dengan sebatang kurma, dia rela untuk mendapatkan kurma di surga. Subhanallah. Lalu dia beli sebatang kurma itu dengan 3 kapling atau dengan 600 batang kurma. Apalah artinya kurma 600 batang di dunia tapi tidak memasukkan ke surga. Ini seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika orang Yahudi menjual seember air dengan seember kurma, harga yang sangat mahal dan tidak masuk akal. Tapi kalau tidak menyusahkan manusia, bukan Bani Yahudi namanya. Utsman ketika itu tidak ada, tapi Nabi menawarkan, siapa yang belikan telaga rumah, maka baginya surga. Ketika Utsman pulang, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku juga untuk saya? Kata Utsman, kata Nabi SAW, na'am. Maka Utsman pun membelinya. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah. Datang seorang kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbi,
mengadukan hatinya yang selalu keras, hati yang membatu, susah menerima kebenaran, susah untuk mengakui kebenaran, dan susah untuk merendahkan diri dan berendah hati. Lalu kata Nabi SAW, imsah ra'sa yatim, usaplah kepala anak yatim. Subhanallah, bahasa Nabi sederhana, usap kepala anak yatim. Bukan sembarang usap kaum muslimin, karena orang yang mengusap kepala anak-anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya, dan anak yang miskin tak ada orang tua yang membelanya, itu tidak lahir kecuali dari hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang melunak, hati yang bahagia. Hati-hati yang tidak bahagia takkan pernah berbagi bahagia. Maka orang yang bisa menjaga dan memelihara, menyantuni dan mendidik anak yatim adalah orang-orang yang telah merasakan bahagia. Dan ketahuilah, orang yang hatinya tidak pernah sayang kepada mereka, hatinya adalah hati-hati yang tak pernah merasa bahagia. Dan siapa yang tak merasa bahagia di dunia, jangan harap berbagi bahagia di dunia, dan jangan harap berbahagia di akhirat. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa di dunia ini ada surga, siapa yang tak masuk ke dalamnya takkan masuk surga akhirat. Kenapa kaum muslimin? Karena menyantuni dan memelihara anak yatim itu adalah lahir dari iman, lahir daripada kepercayaan dan keyakinan bahwa di akhirat kita akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah hai Muhammad, islahul lahum khair. Islah artinya memperbaiki, artinya jangan sampai merusak, memperbaiki keadaan anak yatim, hartanya dijaga. Bahkan kaum muslimin, para ulama sepakat, andainya anak yatim ditinggalkan warisan oleh orang tuanya, harta yang melimpah, maka tidak boleh diambilkan untuk bantuan, untuk sedekah, untuk donasi dari harta anak yatim yang kita pelihara tersebut. Tidak boleh diambilkan walaupun untuk sedekah ke masjid, karena itu hak harus dijaga sampai dia sendiri nanti yang menginfakkannya atau orang tuanya yang mewasiatkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, orang yang menjaga dan memelihara anak yatim, dalam hadis secara eksplisit Nabi katakan dijamin masuk surga. Sebab Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari ini di surga. Nabi dijamin masuk surga. Dan pemelihara anak yatim lillah dan mengikuti aturan Allah, insya Allah dekat dengan Nabi di surga. Karena tidak mungkin satu di neraka, satu di surga berdekatan, tidak mungkin. Nabi katakan fil jannah. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, bercerita tentang orang-orang yang memelihara anak yatim. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang berlaku. Salah seorang da'i dari Arab Saudi menceritakan, seperti berkunjung ke Vietnam. Di situ ada rumah santunan anak yatim. Lalu dia tanya berapa santun untuk satu anak yatim berapa? Misalnya dikatakan 200 rial dalam sebulan, diambil untuk 5 orang, yang totalnya lebih kurang 5.000 rial. Pas subhanallah, tanpa direncanakan dan tanpa diharapkan dan tanpa diiming-imingin, baru saja dia memberikan 5.000, masuk dalam rekeningnya 100.000. Bukan gaji, bukan imbalan, tetapi sedekah atau hadiah dari saudara yang sudah lama tidak bertemu.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, masih banyak orang-orang yang menjaga anak yatim merasakan kebahagiaan luar biasa. Kenapa tidak? Lisan-lisan orang miskin bila berdoa, orang-orang lemah bila berdoa, Allah cepat mendengarkannya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh fala ni'mal mustaghfirun. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu haqqa syukrih wa nuthni alaihi al-khaira kullah huwa kama athna ala nafsih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tahqiqan li uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasdiqan bi risalatihi wa nubuwwatihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd, fattaqullaha ya muslimuna haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, kalau Allah berikan keutamaan bagi pemelihara anak yatim dan sebaliknya orang yang tidak memperhatikan bahkan menghinakan, termasuk barisan pertama pengingkar agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Subhanallah, orang yang tidak punya pelindung, tak punya ayah, tentu rasakan sendiri betapa sedihnya orang yang tidak memiliki ayah. Lalu ditambah dengan hardikan kita, yang sebenarnya mereka mengharapkan kasih sayang dari yang lain. Pendusta agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang seperti ini jangan harap pula untuk menghasung orang untuk memberi makan orang miskin. Karena sifat menghardik anak yatim biasanya juga dari orang kedekut yang tidak mau berbagi rezeki yang Allah telah berikan. Dan ujung-ujungnya penyakitnya akan berpindah pada amalan kita. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang salat. Karena orang salat, orang puasa, orang haji bila menzalimi adalah orang yang bangkrut. Maka wajar dia diberikan wail, kecelakaan, neraka. Apa sebab? Amalannya akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Allah berikan ketenangan, ketentraman bagi mereka yang berbagi kasih sayang. Ma'asyiral kiram, kemudian Allah ancam pula, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka sama dengan memakan api ke dalam perutnya. Dan di akhirat wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oleh itu kaum muslimin, pelajarilah, andainya kita memiliki anak yatim, jangan sampai kita memakannya dengan cara zalim. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki menjadi penerima wasiat anak yatim wajib mengetahui. Para sahabat dulu pada asalnya ketika mereka jadi penerima wasiat anak yatim, mereka tidak mau makan dari harta mereka. Lalu Allah izinkan, tapi dengan cara yang patut. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang niatnya nak menghabiskan dan siapa yang niatnya hanya sekedar mengambil yang dibolehkan. Mudah Allah SWT berikan kita hati-hati yang bahagia, hati-hati yang senang, hati-hati yang hibah, hati-hati yang kasihan, hati-hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak menzalimi orang-orang yang harus kita lindungi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa akhawatina. Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minnaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ij'al biladana aminatan mutmainnah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan aminatan mutmainnah rakha'an sakha'an ragadan ya rabbal alamin wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.